2210 dan 3121518. 100 menit ke depan aku bakal nemenin kalian dengan beberapa pembahasan. Langsung aja nih kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan sistem informasi keuangan. Nah, sistem informasi keuangan ini atau biasa disebut dengan SIK adalah infrastruktur teknologi dan prosedur yang memungkinkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi informasi keuangan dalam suatu organisasi. SIK ini dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan dengan menyediakan akses yang cepat dan akurat terhadap data keuangan. Hal ini mencakup beberapa aspek termasuk pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, pengelolaan risiko, dan analisis kinerja. Dalam konteks bisnis, SIK dapat mencakup perangkat lunak akuntansi, sistem manajemen keuangan, dan aplikasi lain yang mendukung fungsi keuangan organisasi. Nah, SIK ini membantu organisasi untuk memahami kesehatan keuangan mereka, melacak arus kas, dan membuat keputusan yang informasional berdasarkan data keuangan yang tersedia. Pada awalnya, sistem informasi keuangan dimulai dengan pendekatan manual yang melibatkan penggunaan buku besar dan pencatatan tangan. Pada periode ini, catatan keuangan disusun secara manual di atas kertas, dan proses tersebut rentan terhadap kesalahan dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Organisasi mengandalkan catatan fisik dan dokumen tertulis untuk melacak transaksi, membuat laporan keuangan, dan memahami posisi keuangan mereka. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kompleksitas transaksi, muncul kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam manajemen keuangan. Inilah saat dimulainya perkembangan sistem informasi keuangan. Organisasi mulai mengadopsi teknologi awal seperti mesin hitung dan kartu punch untuk membantu dalam pengolahan data keuangan. Transformasi menuju lingkungan digital terjadi seiring dengan kemajuan teknologi komputer dan perkembangan perangkat lunak. Beberapa langkah kunci dalam transformasi ini melibatkan yang pertama, ada penggunaan komputer dalam akuntansi. Organisasi menggunakan komputer untuk membantu dalam pencatatan transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Hal ini mengurangi ketergantungan pada proses manual dan meningkatkan efisiensi. Yang kedua, sistem akuntansi terkomputerisasi. Munculnya perangkat lunak akuntansi terkomputerisasi memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasikan proses akuntansi mereka. Hal ini melibatkan penggunaan database untuk menyimpan dan mengelola data keuangan, membuat transaksi lebih cepat dan menghasilkan laporan secara otomatis. Yang ketiga, integrasi sistem informasi keuangan. Jadi organisasi mulai mengintegrasikan sistem informasi keuangan mereka dengan sistem lain di dalam organisasi, seperti sistem manajemen persediaan dan sistem penjualan. Integrasi ini membantu dalam pertukaran data yang lebih lancar dan analisis yang lebih holistik. Selanjutnya yang keempat yaitu ada penggunaan internet dan cloud computing. Nah, peningkatan konektivitas internet dan adopsi cloud computing mempercepat transformasi menuju lingkungan digital. Organisasi dapat menyimpan dan mengakses data keuangan mereka secara online, memfasilitasi kolaborasi dan akses yang lebih cepat. Yang kelima, pengembangan aplikasi keuangan dan fintech. Kemunculan aplikasi keuangan dan perusahaan teknologi keuangan atau fintech menghadirkan inovasi baru dalam pengolahan keuangan. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan pencatatan dan pelaporan, tetapi juga memberikan akses ke layanan keuangan baru, seperti pembayaran elektronik dan investasi online. Perkembangan ini menandai perjalanan sistem informasi keuangan dari pendekatan manual menjadi lingkungan digital yang lebih terotomatisasi dan terkoneksi. Organisasi yang mengadopsi teknologi ini dapat mengoptimalkan efisiensi operasional dan meningkatkan ketetapan dalam pengelolaan keuangan mereka. Integrasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan. Ada interaksi teknologi atau bisa disebut dengan TI dalam manajemen keuangan mengacu pada penggunaan sistem dan perangkat lunak. Integrasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan mengacu pada penggunaan sistem dan perangkat lunak komputer
untuk mengotomasikan pengelola dan meningkatkan proses keuangan dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, akuntansi, dan aplikasi lainnya yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan keuangan. Adapun kontribusi teknologi terhadap efisiensi dan akurasi, yang pertama yaitu otomasi proses keuangan. Ada pencatatan transaksi. Jadi teknologi memungkinkan otomatisasi pencatatan transaksi keuangan, mengurangi kebutuhan akan proses manual yang rentan terhadap kesalahan. Dalam proses pelaporan, sistem informasi keuangan terkomputerisasi memfasilitasi pembuatan laporan keuangan secara otomatis, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua, peningkatan akurasi. Pengurangan kesalahan manusia, integrasi ETI mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan dan pelaporan keuangan, karena sistem dapat memproses data dengan konsistensi dan akurasi yang tinggi. Dalam audit dan verifikasi, sistem informasi keuangan memudahkan proses audit dan verifikasi dengan data yang dapat diakses dengan cepat dan terdokumentasi secara elektronik. Yang ketiga, efisiensi operasional. Pengolahan cepat, penggunaan teknologi mempercepat proses pengolahan data keuangan yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam kolaborasi tim, sistem terintegrasi memungkinkan tim keuangan untuk berkolaborasi secara efisien, mengurangi keterlambatan komunikasi, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, peningkatan akses informasi. Dalam akses real-time, sistem informasi keuangan yang terintegrasi memungkinkan akses real-time ke data keuangan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi terkini, kapan saja dan di mana saja. Dalam analisis prediktif, teknologi mendukung analisis prediktif membantu manajemen dalam meramalkan tren keuangan dan membuat keputusan yang lebih strategis. Yang kelima, ada manajemen risiko yang lebih baik, yaitu monitoring risiko. Sistem informasi keuangan dapat dilengkapi dengan alat untuk memonitor dan mengelola risiko keuangan, memperingatkan manajemen terhadap potensi masalah dengan cepat, dan kepatuhan pengawasan. Integrasi TI ini membantu organisasi mematuhi regulasi keuangan dan memudahkan pengawasan internal. Yang keenam, ada pengembangan strategi keuangan, yaitu analisis kerja. Teknologi memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis kinerja keuangan yang mendalam, membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan atau dioptimalkan. Dalam perancangan anggaran, sistem informasi keuangan mendukung perancangan anggaran yang lebih baik dengan menyediakan data yang relevan untuk merancang strategi keuangan. Nah, integrasi teknologi informasi dalam manajemen keuangan memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan aspek keuangan suatu organisasi. Keberlanjutan pengembangan teknologi akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan manajemen keuangan untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital ini. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu konsep dasar pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik adalah suatu sistem pembayaran yang menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi keuangan. Konsep dasar pembayaran elektronik melibatkan penggunaan perangkat elektronik seperti kartu kredit, kartu debit, ponsel pintar, atau komputer untuk menginisiasi, mengotorisasi, dan menyelesaikan transaksi keuangan. Adapun beberapa konsep dasar pembayaran elektronik melibatkan yang pertama itu ada identifikasi pengguna. Jadi, pengguna harus diidentifikasi melalui mekanisme keamanan seperti kata sandi, sidik jari, atau pengenalan wajah. Yang kedua, yaitu ada inisiasi pembayaran. Pengguna menggunakan perangkat elektronik mereka untuk menginisiasi transaksi pembayaran, baik itu berupa pembelian barang, pembayaran tagihan, atau transfer uang. Yang ketiga, otorisasi transaksi jadi sistem pembayaran elektronik. Yang ketiga, otorisasi transaksi jadi sistem pembayaran elektronik. Melakukan otorisasi transaksi untuk memastikan keabsahan dan ketersediaan yang cukup. Selanjutnya yang keempat itu ada pelacakan dan rekam jejak. Setiap transaksi dicatat dan dilacak untuk keperluan
rekam jejak, audit, dan analisis keuangan. Yang ketiga, otorisasi transaksi jadi sistem pembayaran elektronik. Melakukan otorisasi transaksi untuk memastikan keabsahan dan ketersediaan dana yang cukup. Yang keempat, pelacakan dan rekam jejak. Setiap transaksi dicatat dan dilacak untuk keperluan rekam jejak, audit, dan analisis keuangan. Keamanan transaksi. Yang kelima ini, keamanan transaksi menjadi fokus utama, melibatkan enkripsi data dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Lalu, pembayaran elektronik telah memainkan peran kunci dalam mempermudah transaksi keuangan, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan meninggalkan efisiensi pembayaran secara keseluruhan. Konsep ini terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin digital. Ada juga perkembangan dan inovasi dalam metode pembayaran elektronik. Yang pertama itu pada mobile payment apps. Jadi ada dompet digital, munculnya dompet digital atau e-wallet memungkinkan pengguna menyimpan informasi kartu kredit atau debit mereka dalam aplikasi, memfasilitasi pembayaran cepat dan aman. Lalu ada juga teknologi NFC. Nah, NFC ini penggunaan atau biasa disebut dengan Near Field Communication, memungkinkan pembayaran dengan mengakseskan ponsel atau kartu di dekat terminal pembayaran. Lalu yang kedua itu ada cryptocurrency. Nah, ada juga di dalam cryptocurrency ini Bitcoin dan altcoins. Cryptocurrency seperti Bitcoin menawarkan alternatif pembayaran digital yang terdesentralisasi dan aman. Blockchain teknologi ada juga, yaitu inovasi blockchain ini digunakan untuk memvalidasi transaksi kripto, meningkatkan keamanan dan transparansi. Yang ketiga, ada contactless card, yaitu kartu kontak bebas. Kartu kontak bebas ini memungkinkan pembayaran dengan sekedar menyentuh kartu ke terminal, mengurangi kebutuhan untuk memasukkan PIN. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada biometric authentication. Jadi pengenalan sidik jari dan wajah. Nah, metode pembayaran elektronik ini semakin menggunakan biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah untuk memastikan keamanan transaksi. Ada juga open banking. Open banking ini akses terbuka, jadi kayak konsep open banking ini memungkinkan pertukaran data keuangan antara berbagai lembaga keuangan, memungkinkan pengguna mengakses semua akun mereka melalui satu platform. Selain itu, ada juga nih tantangan keamanan dalam pembayaran elektronik. Yang pertama itu bisa terjadi pencurian identitas, yaitu risiko phishing. Nah, penipuan phishing ini dapat mengekspos informasi pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan untuk transaksi elektronik. Yang kedua, ada malware dan virus. Jadi, keberadaan malware dapat menginfeksi perangkat pengguna dan mencuri informasi pembayaran. Yang ketiga itu ada transmisi data yang tidak aman. Keamanan jaringan risiko transmisi data yang tidak aman selama proses pembayaran dapat memberikan celah bagi penyerang untuk mengakses informasi sensitif. Yang keempat, kartu kredit dan debit tidak sah. Kartu tidak sah, kehilangan, atau pencurian kartu kredit atau debit dapat mengakibatkan penggunaan yang tidak sah. Yang kelima, kurangnya keamanan pada aplikasi. Kelemahan aplikasi. Jika aplikasi pembayaran elektronik memiliki kelemahan keamanan, hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ada juga upaya perlindungan data dan privasi. Yang pertama itu enkripsi yang kuat. Jadi data yang tidak dapat dibaca, penggunaan enkripsi yang kuat untuk melindungi data selama transmisi dan penyimpanan. Yang kedua itu ada multi-factor authentication atau biasa disebut dengan MFA. Nah, verifikasi ganda. MFA ini menambah lapisan keamanan dengan meminta
konfirmasi melalui lebih dari satu cara, seperti kata sandi dan kode verifikasi. Yang kedua, ada pemantauan transaksi real time, deteksi penipuan. Pemantauan transaksi secara real time ini membantu mendeteksi aktivitas yang mencurigakan dan mengambil tindakan cepat. Yang keempat itu ada pendidikan pengguna, kesadaran keamanan. Jadi ada edukasi pengguna tentang praktik keamanan seperti tidak membagikan informasi pribadi atau kata sandi dapat mengurangi risiko keamanan. Selanjutnya yang kelima itu ada kerjasama industri, seperti sharing informasi, yaitu inovasi keuangan bekerja sama untuk berbagi informasi tentang ancaman keamanan dan mengembangkan solusi bersama. Lalu yang keenam itu ada kebijakan privasi yang kuat. Kebijakan pelindungan privasi penyedia layanan pembayaran elektronik harus memiliki kebijakan privasi yang jelas dan kuat untuk melindungi informasi pelanggan. Melalui inovasi dan upaya keamanan yang kuat, pembayaran elektronik dapat terus berkembang sambil menjaga keamanan dan privasi data pengguna. Kunci utamanya adalah kesadaran, pendidikan, dan implementasi teknologi keamanan terkini. Nah, selanjutnya di sini aku mau bahas tentang perkembangan mobile bankingnya nih. Ada akses real time, informasi keuangan langsung. Pengguna dapat mengakses informasi keuangan mereka secara real time, termasuk saldo, transaksi terbaru, dan status rekening. Yang kedua ada transaksi tanpa tunai, jadi pembayaran dan transfer. Mobile banking ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dana tanpa harus menggunakan uang tunai atau mengunjungi kantor bank. Yang ketiga yaitu ada pengolahan anggaran, pemantauan pengeluaran kayak aplikasi keuangan ini memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola pengeluaran mereka, membantu dalam perencanaan anggaran yang lebih baik. Nah, yang keempat ada investasi dan trading. Akses ke produk keuangan, pengguna dapat mengakses produk keuangan seperti reksadana atau saham dan melakukan aktivitas investasi atau trading melalui aplikasi mobile banking. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada investasi dan trading. Akses ke produk keuangan. Pengguna dapat mengakses produk keuangan seperti reksadana atau saham dan melakukan aktivitas investasi atau trading melalui aplikasi mobile banking. Nah, yang selanjutnya itu ada peminjaman dan pinjaman. Akses ke layanan kredit. Beberapa aplikasi mobile banking menawarkan layanan peminjaman dan pinjaman, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pinjaman secara online. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan penggunaan aplikasi keuangan. Yang pertama itu manfaatnya ada dalam kemudahan akses. Jadi pengguna memiliki akses ke layanan keuangan kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kantor bank fisik. Yang kedua itu efisiensi waktu. Jadi transaksi dapat dilakukan dengan cepat. Aplikasi keuangan memungkinkan transaksi yang cepat dan efisiensi tanpa harus diantri atau menunggu lama. Yang ketiga itu pengelolaan keuangan yang lebih baik. Monitoring pengeluaran, pengguna dapat dengan mudah memantau dan menganalisis pola pengeluaran mereka, membantu dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang keempat, keamanan dan proteksi. Terdapat autentikasi ganda, banyak aplikasi keuangan menyediakan lapisan keamanan tambahan seperti autentikasi ganda untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Selanjutnya yang kelima itu diverifikasi layanan. Investasi dan pinjaman, pengguna dapat mengakses layanan keuangan yang lebih beragam, termasuk investasi pinjaman dan asuransi melalui suatu aplikasi. Terdapat juga tantangannya, yaitu yang pertama dalam keamanan dan privasi. Ancaman keamanan pengguna aplikasi keuangan meningkatkan risiko keamanan data dan informasi pribadi pengguna. Dalam perlindungan privasi, tantangan terkait dengan privasi data pengguna yang harus diatasi dengan kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat. Kedua, keterbatasan akses, keterbatasan teknologi. Beberapa pengguna mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke perangkat mobile atau koneksi internet yang stabil. Yang ketiga itu pendidikan pengguna. Jadi,
pengguna harus memiliki kesadaran dalam keuangan, tetapi tidak semua pengguna memiliki pemahaman yang cukup tentang produk keuangan atau cara menggunakan aplikasi keuangan dengan bijak. Yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Risiko teknologi, ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan risiko keberentanan sistem pemadaman atau kegagalan teknis lainnya. Yang kelima itu ada penyalahgunaan dan penipuan. Risiko penipuan, aplikasi keuangan juga membawa risiko penyalahgunaan dan penipuan, baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dengan manfaatnya yang signifikan, tantangan terkait dengan penggunaan aplikasi keuangan dapat diatasi melalui upaya bersama antar penyedia layanan, regulator, dan edukasi pengguna. Kesadaran pendidikan tentang keamanan dan pengelolaan keuangan yang bijak akan menjadi kunci untuk memanfaatkan potensi penuh dari mobile banking dan aplikasi keuangan lainnya. Nah, ada tantangan dalam mengadopsi pembayaran elektronik. Yang pertama itu keamanan dan privasi. Ancaman keamanan, keberlanjutan serangan siber, dan risiko pencurian data menjadi hambatan utama bagi kepercayaan pengguna terhadap pembayaran elektronik. Ada juga privasi pengguna, kekhawatiran terkait privasi data dan penggunaan informasi pribadi oleh penyedia layanan pembayaran elektronik. Yang selanjutnya kita akan memasuki pembahasan ketiga, yaitu uang fiat dan teks. Nah, uang fiat ini adalah bentuk mata uang yang nilainya tidak dijamin oleh nilai intrinsik atau aset fisik, melainkan oleh dekret pemerintah atau lembaga keuangan yang mengeluarkannya. Mata uang fiat tidak memiliki nilai bahwa seperti emas atau perak. Nilai dan kepercayaan pada uang ini berasal dari keyakinan bahwa pemerintah atau lembaga penerbitnya akan menerima dan mengakui nilainya. Contoh uang fiat termasuk dolar, euro, atau yen. Nah, peran uang fiat dalam ekonomi yang pertama itu sebagai alat tukar. Uang fiat berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan pertukaran barang dan jasa. Tanpa uang fiat, transaksi ekonomi akan sulit dilakukan karena perlu adanya pertukaran langsung yang sering tidak praktis. Yang kedua yaitu satuan hitung. Uang fiat memberikan standar satuan hitung untuk mengukur nilai berbagai barang dan jasa. Ini memungkinkan orang untuk memudahkan atau membandingkan harga dan nilai relatif dari berbagai aset. Yang ketiga yaitu ada penyimpanan nilai. Uang fiat juga berfungsi sebagai penyimpanan nilai karena dapat disimpan dan digunakan untuk transaksi di masa mendatang. Hal ini membantu individu dan bisnis merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Yang keempat ada alat pembayaran utang. Uang fiat memungkinkan pembayaran utang, baik itu dalam bantuan pinjaman atau kewajiban. Hal ini mendukung aktivitas ekonomi dan pertumbuhan. Selanjutnya ada konsep dasar pajak dan pentingnya pemahaman pajak. Pajak itu merupakan pembayaran yang dipungut oleh pemerintah dari individu dan perusahaan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan membiayai layanan publik. Pajak ini dapat dikenakan pada pendapatan, konsumsi, properti, dan transaksi keuangan lainnya. Sumber pendapatan pemerintah. Jadi sebagai sumber pendapatan pemerintah. Pajak itu sebagai sumber pendapatan pemerintah. Nah, pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai program layanan publik lainnya. Selanjutnya, redistribusi kekayaan. Pajak digunakan sebagai alat untuk redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Pajak progresif yang membebankan lebih berat pada mereka yang memiliki pendapatan lebih tinggi dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan. Selanjutnya yang keempat, pentingnya pemahaman pajak. Pemahaman pajak penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan memenuhi kewajiban pajak. Pajak ini membantu individu. Pemahaman pajak ini membantu individu dan perusahaan merencanakan keuangan mereka dengan lebih bijak. Selanjutnya yang kelima itu ada pengaruh pajak
terhadap ekonomi. Kebijakan pajak memiliki dampak signifikan pada aktivitas ekonomi. Pajak yang tepat dapat merangsang investasi dan pertumbuhan ekonomi, sementara pajak yang tidak efisiensi dapat menghambat aktivitas ekonomi. Selanjutnya, yang keenam, pengaruh pajak terhadap keputusan bisnis. Pajak memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk keputusan investasi, struktur perusahaan, dan pengelolaan aset keuangan. Pemahaman yang baik tentang uang fiat dan pajak sangat penting dalam konteks ekonomi modern. Hal ini membantu individu dan perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih baik, memahami kontribusi mereka terhadap perekonomian, dan mematuhi kewajiban pajak yang berlaku. Selanjutnya ada proses pembuatan uang fiat. Nah, desain dan perencanaan. Pada tahap awal, pembuatan uang fiat melibatkan desain dan perencanaan oleh lembaga penerbit seperti bank sentral. Desain mencakup aspek keamanan dan elemen visual untuk mencegah pemalsuan. Selanjutnya itu ada cetak uang. Uang fiat dicetak oleh lembaga percetakan khusus yang memiliki perlengkapan dan teknologi tinggi. Selama proses pencetakan, fitur keamanan seperti hologram, tinta khusus, dan pengenalan unik dimasukkan ke dalam uang untuk melindungi dari pemalsuan. Selanjutnya itu ada distribusi. Setelah dicetak, uang fiat didistribusikan melalui saluran perbankan dan lembaga keuangan. Bank sentral bertanggung jawab. Selanjutnya ada distribusi. Setelah dicetak, uang fiat didistribusikan melalui saluran perbankan dan lembaga keuangan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengelola persediaan uang dan memastikan distribusi yang adil dan efisien. Selanjutnya, yang keempat itu sirkulasi di masyarakat. Uang fiat kemudian beredar di masyarakat melalui transaksi ekonomi sehari-hari. Hal ini mencakup pembelian barang dan jasa, pembayaran gaji, dan transaksi keuangan lainnya. Yang kelima, ada juga pemusnahan uang lama. Uang fiat yang sudah lama beredar dan rusak akan ditarik dari sirkulasi dan dimusnahkan. Proses pemusnahan ini melibatkan metode khusus untuk mencegah pemulihan atau pemalsuan. Ada juga nih pengaruh kebijakan moneter terhadap nilai uang, yaitu yang pertama ada suku bunga. Kebijakan moneter seperti penentuan suku bunga oleh bank sentral mempengaruhi imbal hasil aset keuangan. Tingginya suku bunga dapat meningkatkan nilai uang dengan mendorong investasi ke dalam mata uang tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada suplai uang. Nah, bank sentral mengatur suplai uang dalam perekonomian. Jika suplai uang tumbuh terlalu cepat, hal ini dapat menyebabkan inflasi yang dapat mengurangi nilai uang. Selanjutnya ada intervensi mata uang. Bank sentral dapat melakukan investasi di pasar mata uang untuk mempengaruhi nilai tukar melalui pembelian atau penjualan mata uang. Bank sentral dapat mengendalikan nilai mata uang. Selanjutnya yang keempat itu ada kebijakan pembelian aset. Bank sentral dapat menerapkan kebijakan pembelian aset seperti obligasi untuk memengaruhi tingkat suku bunga dan nilai mata uang. Yang kelima itu ada target inflasi. Nah, beberapa bank sentral memiliki target inflasi yang ditetapkan sebagai bagian dari kebijakan moneter mereka. Mereka berusaha untuk menjaga inflasi pada tingkat yang stabil untuk mendukung nilai uang. Ada juga nih peran pajak dalam mengatur ekonomi. Yang pertama itu pendapatan pemerintah. Tadi sudah disampaikan ya bahwa pajak itu adalah sumber pendapatan utama pemerintah untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, dan program-program pelayanan masyarakat lainnya. Selanjutnya yang kedua itu sebagai redistribusi kekayaan. Pajak ini bisa digunakan
sebagai alat redistribusi kekayaan dengan menerapkan sistem pajak progresif yang membebankan lebih berat pada mereka dengan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga itu mengendalikan inflasi. Pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui penarikan uang melalui pajak. Selanjutnya, pajak berperan sebagai bisa dalam perekonomian itu dalam mengatur perilaku ekonomi. Jadi pajak ini bisa digunakan untuk mengatur perilaku ekonomi. Misalnya kayak pajak atas barang mewah atau pajak karbon dapat mendorong perilaku yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yang kelima itu pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pajak yang bijak dapat menjadi pendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan intensif bagi perusahaan dan individu untuk berinvestasi. Yang keenam itu stabilitas ekonomi. Pajak juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dengan mengatur siklus bisnis dan memberikan fleksibilitas fiskal. Nah, untuk mengatasi situasi ekonomi yang sulit, pemahaman yang mendalam tentang proses pembuatan uang fiat, pengaruh kebijakan moneter, dan peran pajak sangat penting untuk merancang kebijakan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu individu dan bisnis dalam membuat keputusan uang yang lebih baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu merupakan bentuk pinjaman yang memfasilitasi pertemuan langsung antara peminjaman dan pemberi pinjaman tanpa melibatkan perantara keuangan tradisional seperti bank. Dalam model ini, platform peer-to-peer berperan sebagai perantara online yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman, menyediakan layanan dan infrastruktur untuk memfasilitasi transaksi pinjaman. Nah, adapun konsep dasar peer-to-peer lending yang pertama itu tanpa perantara tradisional. Peer-to-peer lending ini menghilangkan kebutuhan untuk perantara Adapun konsep dasar peer-to-peer lending yaitu tanpa perantara tradisional. Peer-to-peer lending menghilangkan kebutuhan untuk perantara keuangan tradisional seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Peminjam dan pemberi pinjaman berinteraksi langsung melalui platform online. Selanjutnya yang kedua itu platform intermediary. Nah, platform peer-to-peer ini berfungsi sebagai perantara yang menyediakan layanan seperti verifikasi kredit, penetapan suku bunga, dan penanganan pembayaran. Mereka juga memfasilitasi proses pinjaman. Selanjutnya yang ketiga itu fleksibilitas pilihan. Peminjaman memiliki fleksibilitas untuk memilih pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara pemberi pinjaman dapat memilih proyek atau peminjam yang ingin mereka dukung. Yang keempat itu resiko dan return. Nah, peer-to-peer lending melibatkan resiko dan return yang dapat bervariasi. Pemberi pinjaman mencari return melalui bunga yang dikenal pada pinjaman, sedangkan peminjam mencari akses ke dana tanpa harus melibatkan lembaga keuangan konvensional. Bagaimana peer-to-peer lending memfasilitasi peminjaman tanpa perantara? Yang pertama itu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Yang kedua, proses verifikasi. Platform melakukan verifikasi kredit dan risiko peminjam untuk memberikan informasi yang relevan kepada pemberi pinjaman. Yang ketiga, penawaran dan permintaan. Pemberi pinjaman membuat penawaran termasuk suku bunga dan persyaratan lainnya. Peminjam dapat menilai dan memilih penawaran yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, pendanaan. Jika peminjam menerima penawaran, dana dari pemberi pinjaman dan pendanaan lainnya dikumpulkan untuk membiayai pinjaman tersebut. Yang kelima, pembayaran dan pelacakan. Platform mengelola pembayaran pinjaman
dan melacak kinerja peminjam, menyediakan pembaruan kepada pemberi pinjaman. Yang keenam, ada keamanan dan pelindungan. Platform peer-to-peer ini sering menyediakan mekanisme keamanan dan pelindungan untuk mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman seperti asuransi atau dana jaminan. Selanjutnya yaitu ada juga nih keuntungan dan resiko pada peer-to-peer lending. Yang pertama kita bahas keuntungan dulu. Nah, yang dalam keuntungan itu akses pembiayaan lebih mudah. Peer-to-peer lending memberikan akses lebih mudah untuk pembiayaan, terutama bagi individu atau bisnis kecil yang mungkin sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Selanjutnya yang kedua, pilihan yang lebih fleksibel. Peminjam memiliki pilihan yang lebih fleksibel untuk memilih kondisi pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu, return investasi yang potensial. Pemberi pinjaman dapat menghasilkan return investasi yang potensial melalui bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Selanjutnya yang keempat, itu ada proses yang cepat dan efisien. Proses pengajuan dan persetujuan pinjaman dapat lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. Ada juga resikonya. Kali ini kita akan membahas resiko dari peer-to-peer lending. Sebagai resiko peminjam, ada juga resiko bahwa peminjam ini tidak mampu membayar kembali pinjaman, terutama jika kondisi keuangan mereka berubah. Terus yang kedua, resiko pemberi pinjaman menghadapi resiko default, di mana peminjam gagal membayar kembali pinjamannya. Terus yang ketiga ini terdapat ketidakpastian regulasi. Beberapa pasar peer-to-peer lending masih menghadapi ketidakpastian regulasi yang dapat mempengaruhi dan keamanan pelindungan konsumen. Selanjutnya itu ada keterbatasan keamanan. Terdapat risiko keamanan terkait dengan penipuan atau kerentanan teknologi dalam platform peer-to-peer lending. Selanjutnya, yang kelima ini ada pengaruh siklus ekonomi. Peer-to-peer lending ini dapat dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi, terutama jika banyak peminjam mengalami kesulitan keuangan selama resesi. Meskipun terdapat resiko peer-to-peer lending ini tetap menjadi alternatif yang menarik untuk pinjaman dan investasi. Menyediakan model baru dalam dunia keuangan yang lebih terdesentralisasi dan inklusif. Ada juga selanjutnya kita akan membahas mengenai crowdfunding. Nah, crowdfunding ini merupakan praktik mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang atau pihak untuk mendukung proyek, usaha, atau tujuan tertentu. Hal ini dilakukan melalui platform online khusus yang memungkinkan para penggalang dana atau bisa disebut campaigner itu menyampaikan proyek atau ide mereka dan mendapatkan kontribusi keuangan dari para pendukung atau investor potensial. Nah, di sini aku mau kasih tahu jenis-jenis crowdfunding juga. Yang pertama itu ada equity crowdfunding. Dalam equity ini, para investor atau pendukung proyek menerima saham atau kepemilikan kecil dalam perusahaan atau proyek yang mereka dukung. Mereka berpotensi mendapatkan keuntungan jika proyek tersebut sukses. Ada juga yang kedua itu reward crowdfunding. Nah, pada reward ini, para pendukung akan menerima imbalan atau reward dari penggalang dana sebagai tanda terima kasih atas kontribusi mereka. Imbalan ini bisa berupa produk layanan atau pengakuan khusus. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada debt crowdfunding, peer-to-peer lending. Nah, debt crowdfunding ini atau bisa disebut sebagai peer-to-peer lending melibatkan pemberian pinjaman oleh para pendukung kepada penggalang dana. Penggalang dana ini kemudian berkewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut dengan bunga. Selanjutnya yang keempat itu ada donation crowdfunding. Nah, pada donation ini
si para pendukung memberikan dana tanpa mengharapkan imbalan finansial atau kepemilikan. Nah, hal ini umumnya digunakan untuk proyek-proyek amal sosial atau kreatif tanpa tujuan keuntungan finansial. Di sini selanjutnya aku bakal kasih tahu peran crowdfunding dalam mendukung proyek dan ide. Yang pertama itu, akses pembiayaan alternatif. Crowdfunding ini memberikan akses pembiayaan alternatif bagi proyek atau ide yang mungkin sulit mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan tradisional. Yang kedua itu, inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Crowdfunding memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat, memberikan peluang kepada individu atau kelompok yang memiliki ide atau proyek menarik, namun tidak memiliki akses ke modal besar. Selanjutnya di sini ada validasi ide melalui proses crowdfunding. Penggalangan dana dapat mendapatkan feedback dan validasi langsung dari masyarakat tentang sejauh mana ide atau proyek mereka diminati. Selanjutnya yang keempat itu ada pendanaan kolaboratif. Nah, crowdfunding menggalang dana dari banyak individu atau kelompok menciptakan model pendanaan kolaboratif yang dapat memobilisasi sumber daya secara kolektif. Selanjutnya, yang kelima itu peluang untuk pengusaha dan kreatif. Crowdfunding memberikan peluang kepada pengusaha dan kreatif untuk mendapatkan dukungan langsung di pasar, memungkinkan mereka untuk menjalankan proyek atau memproduksi produk tanpa tergantung pada investor tradisional. Terus yang keenam itu diverifikasi modal. Crowdfunding memungkinkan diverifikasi modal dengan mendapatkan dukungan dari berbagai sumber, mengurangi ketergantungan pada satu investor atau lembaga keuangan. Yang ketujuh itu peningkatan kesadaran publik. Proses crowdfunding dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap proyek atau ide, menciptakan buzz dan komunitas di sekitar inisiatif tersebut. Nah, crowdfunding telah menjadi kekuatan besar nih dalam merubah cara proyek-proyek dan ide-ide baru didanai, membuka pintu bagi inovasi dan kreativitas tanpa batasan tradisional. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sistem informasi layanan investasi. Sistem informasi layanan investasi itu merupakan suatu rangkaian prosedur, perangkat lunak, basis data, dan perangkat keras yang dirancang untuk mengelola informasi terkait investasi secara menyeluruh. Sistem ini membantu individu atau organisasi dalam melibatkan diri dalam keputusan investasi dengan menyediakan data dan analisis yang relevan. Dalam konteks layanan investasi, sistem tidak hanya mencakup informasi terkait aset keuangan, tetapi juga alat analisis, pemrosesan transaksi, dan interaksi antar pelaku investasi dan platform layanan. Nah, selanjutnya itu ada peran utama sistem informasi layanan investasi. Yang pertama itu pengumpulan dan manajemen data. SEL itu mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data yang terkait berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan aset keuangan lainnya. Ini mencakup harga pasar, kinerja, historis, dan informasi terkait lainnya. Yang kedua itu ada analisis dan penyajian informasi. Sistem informasi ini mampu menganalisis data secara mendalam untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengambil keputusan. Hal ini juga mencakup analisis tren pasar, perbandingan kinerja aset, dan proyeksi potensial. Selanjutnya itu yang ketiga ada pemrosesan transaksi. SEL ini memfasilitasi pemrosesan transaksi investasi, termasuk pembelian, penjualan, atau penukaran instrumen keuangan. Hal ini dilakukan secara otomatis dengan meminimalkan risiko kesalahan manusia. Selanjutnya,
Yang keempat itu ada manajemen portofolio. Nah, selanjutnya memantau dan mengelola portofolio investasi secara efisien. Sistem ini membantu pengguna untuk memahami alokasi aset, keragaman portofolio, dan kinerja investasi secara keseluruhan. Selanjutnya yang kelima itu terdapat resiko dan pengelolaan kepatuhan. Memberikan analisis resiko yang komprehensif dan memastikan bahwa keputusan investasi mematuhi regulasi dan kebijakan internal. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap perubahan regulasi dan kondisi pasar. Selanjutnya yang keenam, ada interaksi pengguna. SELI memungkinkan interaksi antara pengguna dan platform layanan investasi. Hal ini mencakup pemberian perintah, penerimaan notifikasi, dan penyampaian informasi terkini. Selanjutnya itu yang ketujuh ada pendukung keputusan investasi. Salah satu peran kunci SELI adalah menjadi alat yang mendukung pengambilan keputusan. Dengan menyediakan data dan analisis yang akurat, pengguna dapat membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan cerdas. Selanjutnya yang ke-8 itu ada integrasi teknologi terkini. SELI terus mengintegrasikan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memberikan informasi investasi. Nah, sistem informasi layanan investasi ini berfungsi sebagai alat yang sangat penting dalam ekosistem keuangan modern, membantu individu dan organisasi dalam mengelola portofolio investasi mereka dengan lebih efisien dan efektif. Di sini juga aku mau kasih tahu komponen utama sistem informasi layanan investasi, yaitu ada platform e-gold. Nah, pengantar dan fitur utama platform e-gold ini merupakan salah satu komponen utama dalam sistem informasi layanan investasi dengan fokus pada sistem emas. Berikut adalah pengantar dan fitur utama. Jadi sebelumnya e-gold ini merupakan platform investasi yang memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dalam emas secara digital. Hal ini menciptakan cara yang mudah dan aman untuk memiliki emas tanpa perlu kepemilikan fisik. Ada juga fitur utamanya nih, yaitu antarmuka pengguna yang intuitif. Platform menyediakan antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dipahami. Terus ada transparansi, informasi mengenai harga emas, nilai investasi, dan histori transaksi mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya ada keamanan yang tinggi. Menggunakan teknologi keamanan terkini untuk melindungi data pengguna dan transaksi pembelian dan penjualan mudah, memfasilitasi proses pembelian dan penjualan emas secara langsung melalui platform. Ada juga nih cara penggunaan dalam investasi emas. Yang pertama itu kita harus mendaftarkan akun dulu. Setelah itu kita melakukan pemilihan paket investasi. Platform menyediakan berbagai paket investasi seperti dengan besaran investasi yang berbeda, pengguna dapat memilih paket sesuai dengan preferensi dan kemampuan keuangan mereka. Selanjutnya yang ketiga itu proses pembelian emas. Setelah memilih paket investasi, pengguna dapat memulai proses pembelian emas melalui platform. Pembayaran dapat dilakukan secara online. Selanjutnya yang keempat itu ada monitoring dan manajemen portofolio. Pengguna dapat secara real time memantau nilai investasi mereka, melihat perubahan harga emas, dan mengelola portofolio investasi mereka. Selanjutnya di sini ada penjualan emas dan penarikan dana. Jadi ketika pengguna memutuskan untuk menjual emas atau menarik dana, mereka dapat melakukan proses tersebut melalui platform dengan cepat dan mudah. Yang kedua, tadi kan ada e-gold ya. Kalau sekarang itu ada bond atau surat utang. Nah, konsep dan mekanismenya investasi dalam surat utang ini
merupakan bagian integral dari sistem informasi layanan investasi. Berikut ada konsep dan mekanisme investasi dalam surat utang. Yang pertama itu ada definisi surat utang. Nah, surat utang itu merupakan instrumen keuangan yang mewakili hutang yang harus dibayar oleh penerbit kepada pemegang surat utang. Nah, selanjutnya di sini ada mekanisme investasinya. Pengguna itu bisa memilih untuk berinvestasi dalam surat utang yang melibatkan pembelian surat utang dari penerbit. Investor nanti menerima bunga atau imbal hasil secara berkala dan mengembalikan nilai pokok pada jatuh tempo. Yang ketiga itu diverifikasi portofolio. Investasi dalam surat utang memberikan diverifikasi portofolio dengan menambahkan aset yang kurang tergantung pada fluktuasi pasar saham. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan risiko investasi. Keuntungan utama termasuk penerimaan pendapatan tetap dari pembayaran bunga. Sementara risiko itu melibatkan risiko default penerbit atau perubahan tingkat suku bunga. Kan tadi udah bahas e-gold, bond, terus sekarang yang ketiga itu ada reksadana. Nah, investasi dalam reksadana ini merupakan komponen penting dalam sistem informasi layanan investasi. Hal ini memfasilitasi diverifikasi portofolio dan partisipasi kolektif. Berikut ada beberapa pengertian dan manfaatnya nih. Yang pertama itu reksadana. Reksadana itu merupakan wadah investasi yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor dan menginvestasikannya dalam portofolio efek oleh manajer investasi profesional. Yang kedua, manfaat reksadana. Diverifikasi risiko. Reksadana membantu dalam diverifikasi risiko dengan mengalokasikan dana pada berbagai instrumen keuangan. Selanjutnya, akses profesional. Manajer investasi profesional mengelola portofolio memberikan akses kepada investor yang tidak memiliki pengetahuan mendalam. Selanjutnya tentang pasar keuangan. Di likuiditas reksadana tuh umumnya memiliki likuiditas yang tinggi, memungkinkan investor membeli atau menjual unit mereka dengan mudah. Ada juga skalabilitas investasi, bahkan dengan investasi relatif kecil, investor dapat memiliki eksposur pada portofolio besar. Selanjutnya, investasi dalam reksadana memberikan investor akses ke pasar keuangan tanpa memerlukan pemahaman mendalam tentang analisis saham atau obligasi. Hal ini membuatnya menjadi pilihan investasi yang populer di dalam sistem informasi layanan investasi. Selanjutnya itu ada saham. Yang keempat ini saham. Tadi kan udah e-gold, udah bond, reksadana. Terus sekarang ada saham. Nah, penjelasan tentang saham itu merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi layanan investasi. Berikut ada beberapa penjelasan mengenai saham. Yang pertama itu saham. Saham itu merupakan aplikasi investasi yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam pasar saham. Melalui saham, pengguna dapat membeli dan menjual saham dengan mudah melalui perangkat seluler. Yang kedua itu ada fitur utama saham. Nah, akses ke pasar saham sama memberikan akses langsung ke pasar saham, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara real time. Yang kedua itu ada informasi saham. Platform ini menyediakan informasi terkini tentang harga saham, grafik penggerakan harga, dan berita pasar yang relevan. Selanjutnya ada pemantauan portofolio. Pengguna juga bisa melacak dan menganalisis portofolio investasi mereka, termasuk performa saham yang dimiliki. Selanjutnya
Ada dari segi keamanan dan kepatuhan. Saham ini menempatkan keamanan dan kepatuhan sebagai prioritas utama dengan menggunakan teknologi keamanan tinggi dan mematuhi regulasi pasar keuangan. Terus ada partisipasi dalam pasar saham melalui aplikasi. Pendaftaran akun yang pertama. Terus abis itu bisa dilakukan penelitian dan analisis. Jadi sebelum berinvestasi, pengguna itu harus melakukan penelitian dan analisis saham menggunakan informasi yang tersedia di aplikasi. Selanjutnya yang itu ada pembelian dan penjualan saham. Setelah menentukan saham yang ingin dibeli, pengguna dapat melakukan transaksi pembelian secara langsung melalui aplikasi. Nah, proses penjualan saham juga dilakukan dengan mudah. Pemantauan dan manajemen portofolio saham ini menyediakan fitur pemantauan portofolio secara real-time. Pengguna jadi bisa mengelola dan melakukan penyesuaian portofolio mereka sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ini ada exchange trade fund. Jadi konsepnya itu dana investasi yang diperdagangkan di bursa saham mencerminkan indeks atau kumpulan aset tertentu. Mereka diperdagangkan seperti saham, memberikan likuiditas dan diverifikasi. Selanjutnya keunggulan ETF atau ETF ini memberikan akses diverifikasi portofolio karena mencakup sejumlah saham atau obligasi dalam satu entitas. Nah, ada juga likuiditas tinggi dapat diperdagangkan di bursa saham, memberikan likuiditas yang tinggi karena dapat dibeli atau dijual seperti saham biasa. Terus di sini ada juga biaya rendah. Manajemen ETF ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan dana investasi tradisional. Selanjutnya, transparansi. Informasi tentang portofolio ETF tersedia untuk umum, memberikan tingkat transparansi yang tinggi kepada investor. Di sini juga ada cara menggunakan ETF dalam portofolio investasi. Yang pertama itu penelitian ETF. Investasi melakukan penelitian untuk memahami ETF yang sesuai dengan tujuan dan strategi investasi mereka. Hal ini melibatkan melihat komponen portofolio biaya dan kinerja historis. Selanjutnya, pada pembelian ETF, investor dapat membeli saham ETF di pasar sekunder melalui broker saham. Proses ini mirip dengan pembelian saham biasa. Nah, terus yang ketiga itu diverifikasi portofolio. Pengguna ETF ini memungkinkan investor untuk dengan mudah diverifikasi portofolio mereka, mencakup berbagai sektor atau aset dengan hanya membeli satu instrumen. Selanjutnya ada pemantauan kinerja. Investor itu terus memantau kinerja ETF mereka, mengambil keputusan untuk membeli atau menjual berdasarkan perubahan kondisi pasar atau tujuan investasi. Selanjutnya di sini ada investasi dalam ETF, memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi investor dalam mencapai tujuan investasi mereka dengan memanfaatkan keunggulan, diverifikasi, dan likuiditas yang tinggi. Ada juga analisis, karena kita menganalisis perbandingan antara platform. Dalam memilih platform investasi penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing platform. Berikut ini ada analisis perbandingan antara platform investasi utama, yaitu e-gold, saham, dan ETF. Nah, e-gold ini memiliki kelebihan. Yang pertama, investasi emas digital. Pada e-gold memungkinkan investasi dalam emas digital memberikan keuntungan pemilikan emas tanpa perlu menyimpan fisik. Terus yang kedua, aksesnya mudah. Platform ini menyediakan akses mudah dan cepat ke investasi emas, memungkinkan pengguna untuk memulai dengan modal yang relatif kecil. Yang ketiga yaitu transparansi. Harga emas dan performa investasi dapat dengan mudah dipantau oleh pengguna melalui antarmuka yang transparan. Nah, tadi kan kelebihannya ya. Sekarang itu kekurangan dari e-gold.
Nah, kekurangan dari gold ini dia tergantung pada harga emas. Jadi nilai investasi sangat tergantung pada harga emas pasar yang dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Terus tidak ada dividen. Jadi tidak seperti saham, investasi emas ini biasanya tidak menghasilkan dividen. Terus kalau misalkan dari saham, dari platform saham, kelebihannya itu dalam partisipasi dalam saham, saham ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi langsung dalam pasar saham, mengakses berbagai saham perusahaan. Terus selanjutnya ada informasi saham. Platform saham ini menyediakan informasi terkini mengenai saham, grafik penggerak harga, dan berita pasar, membantu pengambilan keputusan yang informasional. Terus ada juga nih diverifikasi saham. Jadi pengguna bisa dengan mudah mendiverifikasi portofolio mereka dengan berinvestasi dalam berbagai saham. Terus tadi kan kelebihannya nih. Sekarang kita bahas kekurangan dari saham. Nah, resiko dari pasar saham itu investasi saham melibatkan resiko fluktuasi pasar yang dapat mempengaruhi nilai portofolio. Terus memerlukan pengetahuan juga karena memahami saham dan analisis pasar saham itu memerlukan pengetahuan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh semua investor. Yang ketiga ini ada exchange trade fund. Kelebihannya ya sekarang. Kelebihannya itu diverifikasi otomatis. Jadi ETF ini secara otomatis memberikan diverifikasi portofolio karena mencakup sejumlah saham atau obligasi dalam satu entitas. Terus ada juga likuiditas tinggi. Jadi ETF ini dapat diperdagangkan di bursa saham, memberikan likuiditas yang tinggi dan kemampuan untuk membeli atau menjual secara cepat. Terus kelebihannya itu biayanya juga rendah. Biaya manajemen ETF ini umumnya lebih rendah dibandingkan dengan dana investasi tradisional. Nah, dari kelebihannya sekarang kita masuk ke kekurangannya. Kekurangannya itu dalam risiko pasar seperti investasi lainnya ya. Nilai ETF ini dapat dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Terus pemilihannya juga pemilihan yang tepat diperlukan. Jadi pemilihan ETF ini perlu pemilihan dan pemahaman tentang indeks atau sektor yang diwakili. Terus gimana sih pemilihan platform tergantung pada profil investasi gitu ya. Yang pertama ini ada profil konservatif pemilihan. Gold ini bisa menjadi pilihan karena emas dianggap sebagai aset yang lebih stabil gitu. Nah, keuntungannya menyediakan pelindungan terhadap fluktuasi nilai mata uang dan potensi inflasi. Kalau misalkan yang kedua ini profil moderat, jadi saham bisa menjadi pilihan karena memberikan akses langsung ke pasar saham untuk pertumbuhan potensial. Keuntungannya diverifikasi saham dapat meningkatkan peluang keuntungan dengan risiko yang dikelola. Selanjutnya itu ada profil agresif. Karena ETF ini bisa menjadi pilihan karena memberikan diverifikasi otomatis dan likuiditas tinggi. Keuntungannya itu potensi pertumbuhan yang tinggi dengan exposure ke berbagai sektor atau indeks. Terus pemilihan platform ini tergantung pada tujuan investasi, toleransi risiko, dan pengetahuan investasi individu. Investor ini yang lebih konservatif mungkin cenderung memilih aset yang lebih stabil. Sementara investor yang lebih agresif mungkin mencari potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dengan lebih banyak risiko. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan setiap platform, investor dapat membuat keputusan investasi yang sesuai dengan profil mereka. Terus di sini juga ada tren dan inovasi dalam sistem informasi layanan investasi ya. Yang pertama itu pengaruh teknologi blockchain. Teknologi blockchain itu kan merupakan sistem terdesentralisasi yang mencatat transaksi secara aman dan transparan. Dalam sistem informasi layanan investasi, blockchain bisa digunakan untuk mencatat dan mengelola transaksi investasi. Terus juga ada dampak pada sistem investasi nih. Keamanan dan transparansi.
Blockchain ini menyediakan keamanan tinggi karena setiap transaksi direkam secara permanen dan tidak dapat diubah. Ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor. Ada juga penyederhanaan proses. Blockchain dapat mengurangi kebutuhan akan perantara dalam transaksi investasi, mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan, yaitu regulasi. Tantangan utama adalah merancang regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi blockchain. Terus ada juga adopsi industri. Adopsi teknologi blockchain oleh industri keuangan masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan waktu untuk menjadi mainstream. Selanjutnya di sini ada integrasi kecerdasan buatan dalam analisis investasi. Yang itu apa ya, maksudnya kecerdasan buatan itu AI melibatkan penggunaan algoritma dan komputasi canggih untuk membuat sistem komputer dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, termasuk analisis investasi. Ada juga dampak pada sistem investasi ini, analisis data yang cepat. AI dapat menganalisis data pasar dalam waktu yang sangat singkat, memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Nah, pemahaman pola pasar. Dengan mengidentifikasi pola pasar, AI dapat membantu investor dalam pembuatan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya di sini ada tantangan dan pertimbangan. Bias algoritma. Algoritma AI dapat menciptakan bias jika tidak diawasi dengan baik, menghasilkan keputusan investasi yang tidak objektif. Terus ada juga ketergantungan pada data. Jadi performa AI sangat tergantung pada kualitas data yang digunakan untuk pelatihan. Yang ketiga itu selanjutnya ada keamanan dan perlindungan data dalam sistem investasi. Tantangan keamanan dalam transaksi keuangan, yaitu ancaman keamanan. Sistem investasi menghadapi ancaman keamanan seperti peretasan, pencurian identitas, dan serangan siber. Ancaman ini dapat merugikan keuangan dan kepercayaan investor. Ada juga nih langkah-langkah perlindungan data dan privasi. Enkripsi data melibatkan penggunaan teknologi mengenkripsi untuk melindungi data transaksi dan informasi pribadi investor. Selanjutnya ada sistem autentikasi ganda, yaitu menerapkan autentikasi ganda untuk mengamankan akses ke akun dan transaksi. Ada juga audit keamanan rutin, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan. Terus di sini ada tantangan dan pertimbangan dari kepatuhan regulasi. Jadi sistem investasi harus mematuhi regulasi keamanan data dan privasi yang berlaku. Ada juga edukasi pengguna, penting untuk terus mendidik pengguna mengenai praktik keamanan, termasuk penanganan informasi pribadi. Nah, di sini ada pertimbangan dari keseluruhannya ya. Dengan mengintegrasikan teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan langkah-langkah keamanan yang efektif, sistem informasi layanan investasi ini dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan pengalaman pengguna. Namun tantangan seperti regulasi dan adopsi industri dan perlindungan terhadap ancaman keamanan harus diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan dalam keberhasilan implementasi inovasi ini. Terus ada masa depan sistem informasi layanan investasi dan masa depan dalam teknologi keuangan itu peningkatan blockchain. Blockchain akan terus berkembang sebagai dasar untuk transaksi keuangan yang lebih aman, terdesentralisasi, dan transparan. Terus ada juga pengembangan teknologi kripto. Pertumbuhan teknologi kripto ini seperti token non-fungible ya, jadi NFT, dan pengembangan mata uang kripto baru akan memainkan peran signifikan dalam diverifikasi investasi. Terus yang ketiga ada penggunaan kecerdasan buatan yang lebih lanjut. Jadi penerapan kecerdasan buatan ini akan semakin meluas untuk analisis data yang lebih canggih dan prediksi pasar yang lebih akurat. Selanjutnya ada peningkatan teknologi mobile.
Nah, penggunaan aplikasi mobile ini dan teknologi responsif akan terus berkembang, memberikan pengguna kemampuan untuk mengelola investasi mereka secara real time. Selanjutnya di sini ada eksplorasi quantum computing, yaitu potensi penggunaan komputasi kuantum dalam analisis risiko dan optimasi portofolio akan menjadi tren eksplorasi dalam pengembangan sistem investasi. Selanjutnya ada peran dari integrasi teknologi dalam menyediakan layanan investasi yang lebih baik. Peningkatan pengalaman pengguna investasi teknologi akan difokuskan pada peningkatan pengalaman pengguna melalui antarmuka yang intuitif, notifikasi yang relevan, dan akses mudah ke informasi investasi. Ada juga personalisasi investasi. Sistem investasi akan semakin menyajikan opsi investasi yang dipersonalisasi sesuai dengan profil risiko, tujuan keuangan, dan preferensi investor. Ada juga integrasi realitas virtual dan augmented. Terus di sini penggunaan realitas virtual dalam penyedia informasi investasi akan memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif kepada investor. Peningkatan keamanan dan privasi, teknologi keamanan canggih ini termasuk biometrik dan enkripsi tingkat tinggi akan diintegrasikan untuk melindungi data dan transaksi investor. Ada juga otomatisasi penuh untuk efisiensi. Otomatisasi proses investasi akan menjadi lebih canggih, termasuk manajemen portofolio otomatis. Pembuatan keputusan investasi ini berbasis algoritma dan eksekusi transaksi otomatis. Selanjutnya ada integrasi sosial dan edukasi. Integrasi aspek sosial dan pendidikan ke dalam platform akan membantu investor untuk berkolaborasi sebagai pengetahuan dan terus belajar tentang pasar keuangan. Jadi kesimpulannya, masa depan sistem informasi layanan investasi ini akan ditandai oleh peningkatan signifikan dalam pemanfaatan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih baik, personal, dan aman bagi investor. Dan integrasi teknologi akan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem investasi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan pasar. Dan selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai sistem transfer uang dalam aktivitas keuangan. Sistem transfer uang itu memiliki beberapa sentral dalam aktivitas keuangan, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pengiriman dan penerimaan data. Dan baik untuk individu maupun bisnis, sistem transfer uang menjadi fondasi utama dalam menjalankan transaksi keuangan sehari-hari. Perubahan paradigma melalui ponsel pintar. Jadi perubahan paling revolusioner terjadi ketika ponsel pintar memasuki panggung dunia keuangan. Ponsel pintar ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga alat transaksi keuangan yang memungkinkan individu untuk mentransfer uang secara instan dan nyaman. Oke, terus gimana sih ponsel pintar transfer uang? Di sini tuh yang pertama ada aksesibilitas ya. Ponsel pintar ini membawa layanan transfer uang ke dalam genggaman semua orang. Dengan aksesibilitas yang lebih mudah, individu dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ini aplikasi, jadi terdapat aplikasi transfer uang. Munculnya berbagai aplikasi transfer uang telah merubah paradigma transfer uang tradisional. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang tanpa perlu ke bank atau mesin ATM. Yang ketiga ada juga kecepatan dan kemudahan. Ponsel pintar itu mempercepat proses transfer uang dengan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih. Tidak lagi diperlukan waktu yang lama untuk mentransfer dana atau rekening. Terus diverifikasi juga metode pembayaran. Selain transfer atau rekening, ponsel pintar juga mendukung berbagai metode pembayaran lainnya seperti pembayaran tagihan, pembelian online, dan pembayaran di toko fisik. Selanjutnya di sini ada pengenalan aplikasi transfer uang. Itu ada pertama tuh contohnya kayak GoPay. Nah, GoPay ini merupakan aplikasi pembayaran yang memungkinkan
pengguna untuk membayar tagihan, membeli pulsa, dan melakukan transfer uang ke sesama pengguna dengan mudah. Terus yang kedua itu ada aplikasi OVO. Nah, OVO ini merupakan aplikasi yang menawarkan berbagai layanan keuangan, termasuk transfer uang, pembayaran online, dan cashback. Terus yang ketiga ada PayPal. Nah, PayPal ini merupakan platform internasional yang memudahkan transfer uang lintas batas dengan cepat dan aman. Terus ada juga Venmo, aplikasi yang populer di kalangan milenial, memungkinkan pengguna tuh untuk berbagi pembayaran dan membagikan pengalaman keuangan. Nah, apa sih manfaat aplikasi dari transfer uang gitu ya? Yang pertama itu kemudahan penggunaan. Jadi antarmuka yang ramah pengguna membuat pengguna dapat dengan mudah memahami cara menggunakan aplikasi. Terus yang kedua, keamanan dan enkripsi aplikasi transfer uang umumnya dilengkapi dengan lapisan keamanan dan enkripsi yang tinggi, menjaga keamanan data pengguna. Ada juga rekam histori transaksi, jadi pengguna itu bisa melacak dan merekam histori transaksi mereka, memberikan visibilitas penuh atas aktivitas keuangan. Ada juga nih promo dan cashback. Banyak aplikasi transfer uang menawarkan promo dan cashback, memberikan insentif tambahan bagi pengguna. Terus ponsel pintar dan aplikasi transfer uang itu telah mengubah cara kita berinteraksi dengan keuangan, membawa kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam sistem transaksi. Revolusi ini terus berkembang membawa dunia keuangan menuju masa depan yang lebih modern dan terhubung. Oke, kalau tadi kan aku udah bahas mengenai teorinya. Sekarang di sini aku mau jelasin mengenai contoh-contoh layanan dari platformnya, kayak platform layanan forex, bank digital, terus perpajakan, terus peer-to-peer lending, kayak gitu. Sekarang kita mulai. Yang pertama itu aku mau ngebahas mengenai platform dari layanan forex dulu, yaitu Finex. Nah, Finex Forex ini merupakan platform atau perusahaan yang beroperasi dalam industri perdagangan valuta asing. Platform yang memungkinkan trader untuk membeli dan menjual mata uang asing serta berpartisipasi dalam pasar forex global. Nah, Finex menerapkan prinsip 3K, yaitu kenyamanan, kecepatan, dan keamanan. 70% dana nasabah disimpan di PT KBI Clearing Berjangka Indonesia yang keamanannya dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Sedangkan 30% sisanya disimpan di rekening terpisah pada bank yang terdaftar yang diawasi oleh regulator di Indonesia, yaitu Badan Pengawas Pedagang Berjangka Komoditi. Nah, di sini juga ada nih beberapa fitur-fitur layanan forex pada platform Finex. Yang pertama itu ada perdagangan mata uang. Jadi fitur ini digunakan untuk memperdagangkan berbagai pasangan mata uang, termasuk pasangan mata uang utama, sekunder, dan eksotis. Terus yang kedua itu ada platform perdagangan menggunakan platform trading seperti MetaTrader 4, MT4, atau MT5. Nah, MetaTrader 4 ini memiliki berbagai macam indikator teknis dan penasihat ahli perdagangan otomatis dengan robot. Trader dapat melakukan transaksi, memantau saldo akun, dan mengisi pasar dengan satu platform saja. Sedangkan MetaTrader 5 ini menyediakan dukungan untuk trading forex serta instrumen keuangan lainnya seperti saham, komoditas, indeks, dan mata uang kripto. MT5 ini memiliki fitur lebih banyak jenis order yang tersedia daripada di MT4, termasuk stop limit, stop loss limit, dan order fill or kill. Oke, selanjutnya ada fitur akun demo. Fasilitas untuk membuka akun demo yang digunakan untuk trader berlatih perdagangan forex dengan uang virtual sebelum menggunakan uang real, melatih kemampuan menganalisis pasar dan lebih mengenal karakteristik masing-masing dalam atau mata uang yang diperdagangkan. Pada akun demo ini, trader menggunakan uang virtual dan tidak menghasilkan profit. Lalu ada fitur akun real.
Nah, fasilitas ini untuk membuka akun real yang digunakan trader untuk bermain dengan uang real setelah trader berlatih pada akun demo tersebut, maka pada akun real ini trader akan mendapatkan profit. Ada juga nih akun live, fitur yang digunakan untuk membuka atau memulai trading dengan uang real untuk melakukan perdagangan yang sebenarnya. Nah, ada juga fitur leverage. Nah, pengguna leverage memungkinkan trader mengendalikan atau mengambil posisi yang lebih besar dari modal yang dimiliki, tapi leverage juga dapat meningkatkan resiko. Terus ada juga alat charting, nah alat grafik yang kuat untuk analisis teknis termasuk berbagai indikator teknis, objek grafik, dan kerangka waktu yang berbeda. Terus ada lagi analisis fundamental, yaitu merupakan fitur yang memberikan informasi tentang faktor-faktor ekonomi dan berita yang dapat mempengaruhi pasar mata uang. Selanjutnya ada lagi pelatihan dan edukasi. Fitur ini memberikan materi pendidikan dan pelatihan forex untuk membantu trader pemula memahami dasar-dasar perdagangan dan strategi perdagangan yang lebih lanjut. Terus yang 10 itu ada berbagai metode deposit dan penarikan. Jadi metode yang beragam untuk menyetor dan menarik dana dari akun trading, termasuk transfer bank, kartu kredit, dan pembayaran online. Ada juga pemberitahuan dan alert. Alert ini fitur yang memiliki kemampuan untuk mengatur pemberitahuan untuk memonitor pergerakan pasar yang penting. Dan yang terakhir itu ada perlindungan dan keamanan. Nah, fitur keamanan seperti enkripsi data dan perlindungan akun yang aman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan perpajakan pada platform Sambara. Oke, Sambara ini merupakan aplikasi Samsat Mobile Jawa Barat, adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat Bapenda Jawa Barat yang fungsinya untuk melakukan pengecekan pajak kendaraan motor di wilayah Jawa Barat. Aplikasi tersebut dapat menampilkan informasi pajak kendaraan bermotor baik roda 2 atau roda 4 di Jabar secara online. Samsat Information Center ini memberikan layanan informasi wajib pajak, layanan pengaduan wajib pajak, layanan konsultasi pajak, layanan penagihan elektronik, layanan permohonan informasi PID Bapenda Jabar, dan juga ada sosialisasi via digital. Nah, adapun fitur-fitur pada aplikasi Sambara yaitu dapat mengecek pajak kendaraan bermotor dan bayar pajak. Fitur ini digunakan untuk pengguna mengecek pajak kendaraan jenis motor maupun mobil secara online atau melalui website. Terus ada juga mengetahui jadwal samsat keliling dan samsat gendong. Jadi fitur ini digunakan untuk pengguna mengetahui informasi tentang jadwal samsat keliling dan samsat gendong di seluruh Jawa Barat. Terus yang ketiga, mengetahui lokasi pelayanan samsat. Fitur ini dapat digunakan untuk mengetahui lokasi pelayanan samsat di seluruh daerah Jawa Barat dengan cara memilih kota atau kabupaten sesuai daerah. Yang keempat itu fitur yang menyediakan berita tentang perpajakan. Fitur ini digunakan pengguna untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan dalam bentuk berita video, infografis, atau streaming YouTube. Misalnya terdapat berita Bapenda Jabar terima Data Awards konsistensi dan dukungan reformasi perpajakan gitu. Oke, selanjutnya aku mau jelasin atau ngebahas mengenai layanan selanjutnya aku bahas layanan bank digital. Mungkin di sini aku ambil contoh Alobank. Alobank ini merupakan bank digital yang peluncuran aplikasinya dilakukan pada 20 Mei 2022 dalam acara Alobank Festival. Kebetulan waktu Alobank Festival itu aku datang di konsernya karena ada idol K-pop idol Korea yang tampil di situ, yaitu NCT Dream. Nah, jadi Alobank ini merupakan salah satu bank digital di Indonesia bersutan Khairul Tanjung, yakni PT Albank Indonesia atau TBK, mencatatkan kinerja top share pada semester 1 2023. Laba bersih semester 1 2023 ini melesat hingga 43,58% menjadi
216,26 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 150,63 miliar. Nah, Alobank ini merupakan bank digital yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Alobank ini memiliki 3 status keanggotaan bagi nasabah yang memberikan manfaat berbeda terkait jumlah poin dan kupon yang didapatkan oleh nasabah. Status keanggotaan tersebut yakni ada pemula, lanjutan, dan premium. Nasabah juga bisa upgrade status mereka ke Alo Prime untuk menabung lewat bank digital dengan suku bunga 4%. Adapun fasilitas deposito, pay later, dan dana instan yang dapat diakses semua lewat satu aplikasi Alobank. Nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang terdapat di Alobank. Yang pertama itu adalah tarik tunai. Jadi pengguna dapat melakukan tarik tunai dengan mudah tanpa kartu dengan menggunakan kode QR di ATM atau offline di merchant partner Alobank. Terus yang kedua ada fitur untuk melakukan transfer. Pengguna ini dapat mentransfer dana ke sesama Alobank ataupun ke rekening bank lain melalui aplikasi bank Alobank. Nah, selanjutnya ada top up. Pengguna dapat melakukan top up sejumlah dana ke saldo Alobank. Top up itu bisa dilakukan melalui transfer bank, Indomaret, gerai offline, dan QRIS top up. Selanjutnya ada bayar tagihan. Di sini pengguna juga bisa membayar tagihan kartu kredit, PLN, mobile data, mobile prepaid, terus multi-finance melalui aplikasi Alobank. Dan yang fitur selanjutnya itu ada bisa bayar pakai QRIS. Jadi pengguna ini bisa melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Fitur Pay di Alo app ini dapat digunakan di merchant berlogo QRIS. Oke, selanjutnya ada fitur deposito. Alobank memberikan fasilitas deposito dengan minimal deposit sejumlah 70 juta dan pilihan tenor mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 bulan, dan 24 bulan dengan bunga yang didapatkan itu sebesar 6%. Selanjutnya ada pay later. Alo pay later ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian maupun kebutuhan tak terduga nasabah. Alobank ini bekerja sama dengan platform e-commerce yaitu Bukalapak sebagai partner Alobank. Nasabah Alobank juga dapat memanfaatkan layanan untuk peminjaman hingga limit 100 juta. Nasabah juga dapat membayar menggunakan instant cash lah. Selanjutnya ada fitur Algrow. Fasilitas Algrow ini memberikan kesempatan untuk memperoleh suku bunga hingga mencapai 6,5% dengan menerapkan mekanisme suku bunga berjenjang sesuai dengan jangka waktu penyimpanan. Saldo yang tersimpan dapat dicairkan tanpa dikenakan penalti. Nasabah juga dapat memulai tabungan dengan saldo awal sebesar 500.000. Nasabah Algrow juga tidak akan dikenakan biaya administrasi bulanan. Nah, tadi kan terdapat 3 status membership ya, yaitu pemula, lanjutan, dan premium. Di pemula ini atau biasa disebut dengan AloPay, status pemula atau starter ini diberikan pada pengguna awal yang belum memiliki poin loyalitas. Dengan berjalannya waktu, nasabah dapat mengumpulkan lebih banyak poin loyalitas hingga mencapai 49.999 poin dan akan meraih keanggotaan berikutnya. Terus yang selanjutnya ada status membership lanjutan atau biasa disebut dengan AloPay Plus. Nah, status ini atau advance diberikan pada nasabah Alobank yang sudah mendapatkan 50.000 poin loyalitas dari transaksi. Keunggulan dalam status advance ini, nasabah dapat menerima banyak kupon dalam bentuk potongan harga yang dapat digunakan untuk bertransaksi di merchant. Nah, ada juga nih yang ketiga, itu premium, yaitu Alo Prime, status keanggotaan tertinggi yang dapat dimiliki oleh nasabah Alobank. Status nasabah akan naik otomatis ke premium saat berhasil mengumpulkan 200.000 poin loyalitas. Dalam status premium ini, nasabah menikmati manfaat dalam bertransaksi lebih besar serta keunggulan lainnya yang sebelumnya tidak didapatkan. Oke, lanjut lagi ya, kita
masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu layanan bank vintage platform Dana. Nah, Dana ini sudah hadir sejak 2017 dan resmi diluncurkan pada 5 November tahun 2018. Vintage Dana ini dikembangkan oleh PT SP Debit Indonesia Co. sebagai sebuah dompet digital yang dapat melakukan transaksi dan tunai dan non-kartu secara digital. Untuk pengguna akun Dana kategori reguler dapat melakukan top up maksimal 2 juta, sementara akun Dana premium maksimalnya 10 juta. Dana dibangun dan dikembangkan di Indonesia dengan didukung oleh tenaga kreatif dan programmer Indonesia. Aplikasi Dana ini tersedia untuk iOS dan Android. Terus serta integrasi dengan berbagai merchant dan aplikasi online ternama sebagai solusi pembayaran digital, baik secara online maupun offline. Dan di sini ada fitur-fitur dari platform Dana ya. Yang pertama itu ada saldo Dana. Di sini pengguna tidak akan memperoleh bunga dalam bentuk apapun. Saldo Dana digunakan untuk melakukan transaksi yang dilakukan melalui Dana. Terus yang kedua ada fitur tarik saldo. Fitur ini digunakan pengguna jika ingin menarik saldo pada Dana. Penarikan itu bisa dilakukan melalui rekening bank yang terdaftar atau melalui pihak agen cash out. Terus jumlah saldo penarikan dapat ditentukan oleh pengguna sesuai dengan ketentuan pada Dana. Terus yang ketiga ini ada fitur kirim uang. Pengguna dapat mengirimkan saldo Dana kepada pengguna dan lain ataupun kepada non-pengguna Dana melalui rekening bank, media chat, dan melalui grup kirim uang. Pengguna akan diarahkan untuk memilih metode pengiriman yang tersedia. Selanjutnya memasukkan nomor telepon, tujuan, dan nominal yang akan dikirim serta bisa memasukkan catatan jika ada. Terus di sini ada fitur minta uang. Pengguna ini dapat mengajukan permintaan sejumlah nominal uang kepada sesama pengguna Dana lain dengan memindai QR atau mengirimkan link permintaan sejumlah nominal. Terus yang kelima ini ada pengaturan tagihan-tagihan kayak manage bills gitu. Pengguna dapat mengecekkan detail pembayaran yang berhasil atas tagihannya di laman riwayat history. Pengguna dapat mengatur tagihan-tagihan yang dimiliki sehingga Dana akan memberikan reminder untuk pembauran tagihan. Terus ada juga pembelian isi ulang pulsa operator. Pengguna dapat melakukan isi ulang pulsa melalui Dana dengan denominasi yang tersedia. Pembayaran tagihan rutin bulanan seperti tagihan air, tagihan langganan internet, dan tagihan rutin lainnya. Terus di sini juga ada layanan pemerintah. Kayak pada fitur ini, pengguna bisa bayar tagihan e-tilang, SIM, paspor, atau pajak daerah, dan lain sebagainya dengan memasukkan kode billing. Terus ada juga di loyalitas. Pengguna harus mengaktifasi kartu yang tersedia pada menu loyalitas untuk mendapatkan poin yang ditawarkan tiap merchant, dan poin ditukarkan dengan voucher diskon yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant yang bekerja sama dengan Dana. Nah, ada juga Dana Pay Later. Fitur ini dapat diakses oleh pengguna akun premium untuk melakukan pembayaran secara angsuran bagi pengguna. Nah, ada juga fitur pembelanjaan di merchant atau pembelian barang atau jasa. Nah, pengguna dapat melakukan transaksi pembayaran untuk pembelanjaan di merchant atau pembelian barang atau jasa menggunakan Dana. Ada juga fitur feed, yaitu pengguna dapat membagikan aktivitas dan informasi lainnya melalui fitur feed. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai layanan peer-to-peer lending. Platform layanan peer-to-peer lending Amarta. PT Amarta Mikro Fintech selaku pemegang lisensi peer-to-peer yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PT Amarta Nusantara Raya yang membawahi semua kegiatan operasional Amarta. Amarta ini merupakan lembaga keuangan mikro atau LKM dengan Badan Hukum Koperasi Amarta Indonesia. Tujuannya adalah memberi akses keuangan bagi masyarakat pedesaan yang tidak terjangkau oleh bank agar dapat mengembangkan usahanya. Amarta juga berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil di daerah pedesaan, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan komunitas pedesaan dan memberikan akses keuangan kepada individu yang mungkin sulit mendapatkan akses ke pembiayaan tradisional di Indonesia. Ada juga fitur-fitur layanan pada peer-to-peer Amarta ini. Yang pertama itu
pendaftaran peminjam. Jadi pengguna dapat mendaftar sebagai peminjam pada aplikasi Amarta dengan mengisi informasi pribadi dan bisnis yang dijalankan. Ada juga penilaian risiko. Fitur ini tuh memfasilitasi calon peminjam untuk menentukan kelayakan mereka sebagai pembiayaan. Terus ada lagi penawaran pembiayaan. Setelah penilaian risiko tadi selesai, peminjam akan menerima pembiayaan yang mencakup jumlah pinjaman dan suku bunga. Ada juga fitur untuk pendanaan oleh investor. Fitur ini digunakan untuk investor yang terdaftar pada platform Amarta dapat memilih untuk membiayai pinjaman-pinjaman yang tersedia. Ada juga penyaluran dana. Nah, Amarta ini setelah pembiayaan diberikan dana, lalu dana tersebut dialokasikan untuk digunakan dalam bisnis mereka. Dan ada juga manajemen angsuran. Jadi fitur ini membantu peminjam mengelola dan membayar angsuran pinjaman sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. Ada juga pemantauan kinerja bisnis. Amarta ini memberikan alat untuk memadukan kinerja bisnis peminjaman, termasuk peningkatan pendapatan dan perkembangan usaha. Ada juga pelaporan keuangan. Peminjaman dan investor dapat mengakses laporan keuangan untuk melacak pinjaman dan investasi mereka. Lalu ada pelaporan keuangan. Ada juga pelaporan keuangan. Peminjaman dan investor dapat mengakses laporan keuangan untuk melacak pinjaman dan investasi mereka. Selanjutnya ada pelatihan bisnis. Fitur ini digunakan untuk membantu mereka menggunakan dan mengelola bisnis mereka. Ada juga manajemen risiko. Amarta ini memiliki sistem untuk mengelola risiko dan menangani kasus pembayaran tertunda atau gagal. Terus ada juga layanan dukungan pelanggan. Jadi fitur ini bisa digunakan untuk menghubungi tim Amarta jika ada pertanyaan atau masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Selanjutnya di sini kita bahas mengenai platform layanan dari crowdfunding. Di sini aku mau contoh bahasnya Kita Bisa. Kita Bisa ini merupakan aplikasi crowdfunding dan situs web yang berbasis di Indonesia. Platform ini memungkinkan individu, komunitas, organisasi, dan inisiatif sosial untuk menggalang dana untuk berbagai tujuan, mulai dari tujuan amal hingga proyek-proyek kreatif dan kewirausahaan. Kita Bisa telah menjadi wadah kebaikan untuk lebih dari 7 juta orang baik berdonasi, yaitu 200 galang dana 3.000, yayasan, lembaga sosial 300, program CSR, brand, atau perusahaan. Kita Bisa memiliki izin dan legalitas untuk menjalankan semua kegiatan penggalangan dana. Setiap bulannya platform Kita Bisa memiliki lebih dari 2,5 juta transaksi donasi kebaikan, 28.000 galang dana sosial, ratusan yayasan dan lembaga sosial di 34 provinsi. Ratusan pasien yang membutuhkan di lebih dari 150 rumah sakit di seluruh Indonesia. Ada juga fitur-fitur dari layanan crowdfunding Kita Bisa ini, yaitu ada galang dana. Jadi pada aplikasi Kita Bisa, fitur ini digunakan untuk berdonasi mulai dari Rp1.000. Ada juga donasi otomatis. Fitur ini digunakan untuk berdonasi secara rutin dengan otomatis, memudahkan pengguna untuk bersedekah subuh maupun secara rutin harian, mingguan, atau bulanan hanya dalam satu kali transaksi. Ada juga auto debit kantong donasi. Mengaktifkan fitur ini agar donasi otomatis tidak terputus. Fitur ini memudahkan pengguna untuk mengisi kantong donasi secara otomatis sesuai jadwal yang sudah pengguna tentukan. Untuk metode pengisian kantong donasi secara otomatis dapat dilakukan menggunakan bank maupun e-wallet. Ada juga zakat otomatis dan kalkulator zakat. Zakat otomatis ini memudahkan pengguna untuk membayar zakat secara rutin, dan kalkulator zakat memudahkan pengguna untuk menghitung kewajiban zakat profesi dan mal yang harus dibayar. Ada juga fitur volunteer trip. Nah, pengguna dapat mengikuti kegiatan volunteer trip. Pada fitur ini, pengguna dapat mengetahui jadwal terdekat dan dapat membeli tiketnya. Ada juga di sini riwayat dari donasinya. Fitur ini digunakan untuk melihat daftar galang dana apa saja yang sudah si pengguna itu bantu gitu. Oke. Sepertinya sudah hampir mendekati 100 menit dan pembahasan kita sudah kita bahas semua. Mungkin
Sampai di sini saja pembahasannya. Semoga dari apa yang sudah saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa lagi nanti.